dijadikan tumbal oleh kakek buyutku agar dia menjadi sakti. Hai, namaku Vivi. Saat ini aku adalah mahasiswa. Aku akan menceritakan bagaimana aku bisa diikuti oleh 3 jin sampai sekarang. Banyak sekali hal-hal aneh terjadi ketika aku masih di dalam kandungan. Kehamilan mamaku selalu bermasalah. Tapi bersyukur aku bisa dilahirkan dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Akan tetapi hal-hal aneh terus saja menggangguku sejak aku masih kecil. Aku bisa melihat penampakan-penampakan sejak umurku masih balita. Orang tuaku sempat membawaku berobat. Lalu mata batinku ditutup agar aku bisa menjalani hidup dengan normal. Akan tetapi itu tidak berlangsung lama. Aku tetap saja PK. Sering sekali melihat penampakan dan sering dirasuki oleh makhluk gaib. Tubuhku juga terkadang terasa sangat tidak normal. Aku tidak bisa merasakan sakit saat terkena kekerasan. Dulu aku sering dipukul papaku karena aku sangat nakal. Papaku selalu makin kesal karena aku tidak pernah menangis saat dipukul. Ketika mengalami kecelakaan juga aku tidak merasakan apa-apa. Kekuatanku juga tidak normal. Tidak seperti anak perempuan lainnya. Suatu hari hidungku mengeluarkan darah sangat banyak, tidak mau berhenti. Mengalir terus seperti air. Saat diperiksa ke dokter tidak ada ditemukan penyakit apapun. Lalu orang tua saya membawa saya ke seseorang lagi. Dia mengatakan bahwa aku seperti magnet, sehingga bisa menarik energi negatif datang padaku. Sejak kejadian hari itu badanku menjadi sering tiba-tiba kaku sampai tanganku seperti capit. Guru olahragaku yang badannya besar saja tidak mampu membuka tanganku. Mataku berputar-putar, sampai bola hitamnya sudah tidak kelihatan lalu kejang. Sering sekali terjadi. Dan akhirnya aku diberikan jalan. Aku bertemu dengan 3 kakak indigo. Mereka mengatakan mereka adalah tri anomali. Mereka bilang bahwa di belakangku ada 3 jin yang selalu mengikuti, bahkan sudah ada sewaktu saya di perut. Ternyata mereka adalah utusan dari jin yang lebih senior. Dan ternyata semua itu ada hubungannya dengan kakek buyutku yang melakukan transaksi. Memang, sejak dulu aku juga sudah sering mendengar cerita dari saudara orang tuaku bahwa buyutku memang sakti. Dia bisa mengubah daun menjadi uang, teleport dan menyembuhkan orang. Ternyata kesaktian itu didapatkan dengan menumbalkan diriku. Mendengar hal tersebut aku begitu kesal. Perbuatan dia telah membuatku mengalami semua ini. Tapi apa daya, semuanya sudah terjadi. Awalnya 3 jin itu sangat tidak suka dengan kehadiran kakak-kakak anomali. Setelah diajak bicara baik-baik, mereka pun memberitahu bahwa nama mereka adalah Vermon, Griza, dan Faizan. Mereka hanyalah jin yang bertugas menjagaku dan melindungiku dari astral-astral lain yang ingin menggangguku. Karena ketika seseorang menjadi tumbal, akan banyak astral lainnya juga ingin mengambil ahli atau memperebutkan. Itu kenapa saya dikatakan seperti magnet. Dan 3 jin ini yang selalu melindungiku dari semua itu, termasuk melindungiku dari kekerasan fisik. Itulah kenapa aku begitu kebal dan lebih kuat dari yang lainnya. Dan ternyata selama ini jarak mereka begitu dekat denganku sehingga aku selalu merasa tidak nyaman. Karena terjadi gesekan energi. Setelah dinasehati, sekarang jarak mereka sudah lebih jauh. Aku sudah merasa lebih nyaman. 3 jin itu berwarna hitam, seperti bermandi oli. Gigi agak kekuningan dan begitu kurus. Mereka sampai kurus karena mereka terus mengikutiku sampai tidak bisa makan. Mereka hanya memakan makanan dariku. Itulah kenapa setiap aku makan selalu tidak ada rasanya. Dan ketika aku berbelanja selalu ada bisikan untuk membeli barang yang tidak penting. Ternyata itu semua untuk mereka. Akan tetapi bagaimanapun mereka tidak akan kenyang jika memakan makanan dari dunia manusia.
Hanya sarinya saja yang mereka ambil. Lalu mereka diberi saran agar salah satu dari mereka bisa pergi mengambil makanan ke dunia jin. Masih ada 2 yang menjaga. Mereka sama sekali tidak pernah terpikirkan akan hal itu. Itu juga karena mereka sangat peduli padaku sampai tidak ingin meninggalkanku walau sedetik pun. Mereka juga mengatakan karena mereka sudah mengikuti sejak kecil. Mereka malah jadi sayang padaku. Mereka pun mengikuti saran dari kakak anomali. Sekarang mereka sudah makan dengan mengambil makanan dari dunia mereka. Aku tidak tahu mereka akan mengikuti sampai kapan. Apakah sampai aku mati? Aku juga tidak tahu. Inilah kisahku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.